Rian hanyalah pemuda miskin dari Indonesia yang nekat ke Amerika sebagai TKI ilegal demi melunasi utang keluarganya. Pekerjaannya serabutan di sebuah perusahaan besar, mulai dari bersih-bersih gudang, mengangkat barang, hingga mengantar dokumen. Tak pernah ia bayangkan, keberaniannya melawan perampok bersenjata demi menyelamatkan Katerine, putri tunggal bos besar, akan mengubah hidupnya. Sang bos, terharu dan berhutang budi, langsung mengangkat Rian menjadi manajer. Namun posisi itu membuatnya dibenci rekan kerja yang iri, difitnah, dan bahkan diincar oleh pihak imigrasi. Di tengah semua masalah, benih cinta tumbuh antara Rian dan Katerine. Tapi rahasia kelam Rian sebagai TKI ilegal siap menghancurkan segalanya. Sanggupkah Rian mempertahankan posisinya, melindungi cintanya, dan menyelamatkan keluarganya di Indonesia? Rian duduk di tepi ranjang kayu yang sudah reot. Malam itu hujan turun deras, menetes lewat atap seng yang bocor. Lampu bohlam 5 watt di kamar hanya memberi cahaya redup. Dari luar, suara adiknya yang batuk-batuk terdengar sayup. Di tangannya, ada selembar kertas tagihan hutang dari rentenir kampung. Jumlahnya tidak main-main, puluhan juta rupiah. Semua itu akibat ayahnya jatuh sakit dan butuh biaya rumah sakit yang besar. Meski sudah menjual motor dan perhiasan peninggalan ibunya, utang itu masih menumpuk. "Mas, kita harus bayar sebelum minggu depan. Kalau enggak, mereka bakal datang ke rumah." Suara adiknya, Lia, terdengar dari pintu. Matanya sembab, terlihat habis menangis. Rian menatap wajah adiknya. Sejak ibu meninggal, Lialah yang mengurus ayah mereka yang sakit-sakitan. Rian sebagai anak sulung hanya punya satu pilihan, mencari uang dengan cara apapun. "Aku udah punya rencana, Li," ucap Rian pelan. "Aku mau ke luar negeri. Ada teman yang bisa cariin kerja di Amerika. Katanya gajinya besar." Lia langsung terkejut. "Amerika? Mas, kita aja nggak punya uang buat makan besok. Gimana caranya ke sana?" Rian terdiam. Ia tahu rencana ini nekat. Visa turis yang akan dia dapatkan hanya berlaku 3 bulan. Setelah itu, ia akan tetap tinggal di sana dan bekerja ilegal. Risiko besar, tapi ia tak melihat jalan lain. 2 minggu kemudian, Rian sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ia hanya membawa satu ransel lusuh dan paspor baru yang dibantunya urus lewat calo. Uang yang dipinjam dari tetangga digunakan untuk biaya tiket pesawat. Sisanya hanya cukup untuk makan beberapa hari di negeri orang. Ayahnya yang sakit tak bisa mengantar. Lia hanya bisa memeluknya erat di terminal keberangkatan. "Mas, janji sama aku. Mas pulang dalam keadaan hidup dan sehat. Jangan sampai aku dengar kabar buruk." Rian mengangguk. Meski dalam hati ada ketakutan besar. Ia bukan hanya meninggalkan keluarganya, tapi juga melangkah ke dunia yang sama sekali asing. Perjalanan panjang membawanya mendarat di Amerika. Udara dingin menyambutnya, kontras dengan panasnya Jakarta. Rian langsung menuju alamat yang diberikan temannya, sebuah gudang besar milik perusahaan logistik yang bernama Morgan Group. Ia mulai bekerja sebagai buruh kasar, mengangkat kardus berat, membersihkan gudang, bahkan menjadi kurir barang. Gajinya lumayan untuk ukuran TKI ilegal, tapi ia harus kerja ekstra hati-hati agar tidak tertangkap imigrasi. Hari-hari Rian di gudang selalu sama, datang paling pagi, pulang paling malam. Rekan-rekan kerjanya kebanyakan orang Meksiko dan Asia yang juga berstatus ilegal. Meski lelah, Rian selalu memikirkan Lia dan ayahnya. Setiap dolar yang ia dapat langsung dikirim ke kampung. Suatu sore, hujan salju turun tipis. Rian baru saja selesai membersihkan lantai gudang ketika seorang supervisor datang menghampiri. "Rian, kamu bisa antar paket ini ke rumah Hemer Morgan sekarang? Sangat penting," ujar pria itu. Rian mengangguk. Ia tahu nama itu. Albert Morgan adalah bos besar perusahaan, pemilik Morgan Group. Rumahnya terletak di kawasan elit yang jarang ia datangi. Mengendarai mobil van perusahaan, Rian menyusuri jalanan yang licin. Rumah itu akhirnya terlihat. Sebuah mansion megah dengan pagar besi tinggi. Namun begitu ia turun dari mobil, suara teriakan wanita terdengar dari dalam rumah.
Pintu depan terbuka lebar, dan Rian melihat dua pria bertopeng menodongkan pistol ke arah seorang gadis muda berambut pirang. Jantung Rian berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, ia berlari masuk. Salah satu pria bertopeng mencoba menarik tas dari tangan gadis itu, tapi gadis tersebut berontak. Pria lainnya menodongkan pistol tepat di wajahnya. "Lepasin dia!" teriak Rian sambil menerjang salah satu perampok. Mereka terjatuh ke lantai, bergulat. Rian dipukul di pipi, tapi ia berhasil merebut tongkat besi yang dibawa perampok itu. Sementara itu, gadis berambut pirang berteriak minta tolong. Perampok kedua mengarahkan pistol ke Rian, namun suara sirene polisi mulai terdengar di kejauhan. Kedua pria itu panik dan kabur lewat pintu belakang. Gadis itu masih gemetar. "Kau, siapa?" tanyanya terbata-bata. "Aku Rian, cuma pegawai gudang di perusahaan ayahmu," jawab Rian sambil terengah-engah. Beberapa detik kemudian, seorang pria paruh baya dengan jas mahal berlari masuk, Albert Morgan sendiri. Matanya melebar melihat putrinya selamat. "Catherine, Tuhan, kau baik-baik saja." Catherine langsung memeluk ayahnya. "Ayah, kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah mati." Albert menatap Rian lama, seolah mencoba mengingat wajahnya. "Kau yang menyelamatkan putriku." Rian mengangguk, merasa canggung. Ia tidak terbiasa mendapat perhatian dari orang penting. Malam itu, berita tentang percobaan perampokan di rumah Morgan tersebar di televisi lokal. CCTV rumah itu merekam aksi Rian menyelamatkan Catherine. Media menyebutnya hero from the warehouse. Keesokan harinya, Rian dipanggil ke kantor pusat Morgan Group. Ia duduk di ruang meeting megah, merasa sangat kecil dibandingkan para eksekutif bersetelan jas. Albert masuk, disusul Catherine. Semua mata tertuju pada Rian. "Aku tak tahu bagaimana membalas nyawa putriku yang kau selamatkan," kata Albert. "Mulai hari ini, kau bukan lagi pegawai gudang. Aku mengangkatmu menjadi manajer logistik perusahaan ini." Ruangan seketika riuh. Beberapa orang saling pandang, jelas tidak setuju. Rian terkejut. "Pak, saya rasa saya tidak pantas." "Kau pantas," potong Albert. "Kau punya keberanian, dan itu lebih berharga daripada pengalaman di atas kertas." Namun sejak hari itu, kehidupan Rian berubah drastis. Dari mengenakan seragam buruh, kini ia memakai jas dan duduk di meja kantor. Tapi perubahan ini juga memunculkan musuh-musuh baru. Di lift, ia mendengar bisik-bisik rekan kerja senior. "Siapa dia? Baru kemarin ngangkat kardus, sekarang jadi manajer. Pasti ada main sama bos atau anak bos." Rian berusaha mengabaikan semua omongan itu. Tapi ia tahu, di balik tatapan sinis mereka, ada niat buruk yang mungkin akan menjatuhkannya. Yang tidak ia duga, Catherine mulai sering muncul di kantornya. Awalnya hanya untuk mengucapkan terima kasih, tapi lama-lama mereka mulai bercakap lebih lama tentang keluarga, masa kecil, bahkan mimpi masing-masing. Di tengah hiruk-pikuk kota asing, Rian mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cinta. Tapi ia sadar, perasaannya pada Catherine adalah hal terlarang. Ia hanyalah TKI ilegal yang bisa dideportasi kapan saja. Sementara Catherine adalah pewaris miliaran dolar. Dan ia tahu, rahasianya tidak akan selamanya aman. Sejak hari pengangkatan itu, hidup Rian seperti berputar 180 derajat. Dulu ia bangun pagi untuk mengangkut kardus berat di gudang. Sekarang ia bangun lebih awal untuk mengenakan jas dan dasi. Ruang kerjanya luas, dengan meja kayu mengkilap dan komputer canggih. Tapi perubahan ini juga membawa rasa tidak nyaman. Di hari pertamanya sebagai manajer logistik, Rian berjalan menuju kantornya sambil menahan tatapan orang-orang. Sebagian karyawan menyapanya singkat, sebagian hanya memandang dari ujung kepala sampai kaki, seolah menilai apakah ia pantas duduk di posisi itu. Di pantry, dua pegawai pria berbadan besar sengaja berbicara keras. "Hebat ya, cuma selamatin anak bos, langsung naik jabatan. Kayaknya aku juga mau deh nyari-nyari kesempatan kayak gitu." Suara mereka terdengar jelas di telinga Rian.
Ia pura-pura tidak mendengar dan mengambil kopi tanpa berkata apa-apa. Hari itu, Ryan mendapat briefing langsung dari Albert Morgan. Bos besar itu memintanya memimpin tim logistik untuk proyek baru, distribusi barang ke beberapa negara Asia, termasuk Indonesia. Proyek ini besar. Kalau sukses, kita bisa buka cabang di Jakarta, kata Albert sambil menatap Ryan serius. Aku percaya kau bisa memimpin. Ryan mengangguk, meski di dalam hatinya gugup. Ini proyek bernilai jutaan dolar, dan ia baru saja memegang jabatan manajer. Setelah rapat, Catherine menghampirinya di lorong. Wajahnya cerah, rambut pirangnya diikat rapi. Hai, manajer Ryan. Sapanya sambil tersenyum lebar. Ryan sedikit canggung. Catherine, aku cuma Ryan. Kalau di kantor, kamu manajer. Di luar kantor, baru deh Ryan. Jawabnya sambil tertawa kecil. Mereka berjalan beriringan menuju lift. Catherine mulai bercerita soal kejadian perampokan itu. Aku masih ingat jelas. Ryan, kalau bukan kamu, mungkin aku. Catherine terdiam, menelan kalimatnya. Ryan menatapnya sebentar. Aku cuma melakukan apa yang harus aku lakukan. Lagi pula, aku nggak tahan lihat orang diperlakukan seperti itu. Lift terbuka, dan beberapa karyawan yang melihat mereka langsung berbisik-bisik. Ryan pura-pura tidak peduli, tapi ia bisa merasakan tatapan penuh asumsi dari mereka. Malam harinya, Ryan masih di kantor mengerjakan laporan. Semua orang sudah pulang, hanya lampu di ruangannya yang masih menyala. Tiba-tiba, pintu diketuk pelan. Catherine masuk sambil membawa 2 kotak makanan. Kamu belum makan, kan? Aku bawain makan malam. Ryan mengernyit. Catherine, ini sudah malam. Kenapa kamu masih di sini? Ayah ada rapat dengan dewan direksi. Aku bosan sendirian di rumah. Mereka makan bersama di ruang kerja Ryan. Obrolan mengalir santai, dari makanan favorit sampai cerita masa kecil. Catherine tampak tertarik mendengar kisah Ryan tentang kampung halamannya di Indonesia. Sawah, pasar tradisional, dan makanan sederhana seperti nasi goreng pinggir jalan. Aku pengen banget suatu hari ke Indonesia, kata Catherine sambil tersenyum. Kalau kamu ke sana, aku yang akan jadi pemandu wisatanya, jawab Ryan tanpa sadar. Keduanya saling bertatapan beberapa detik, lalu sama-sama tersenyum. Namun suasana hangat itu terganggu ketika suara langkah kaki terdengar dari koridor. Pintu terbuka, dan seorang pria tinggi berjas rapi masuk. Namanya Daniel, manajer senior bagian keuangan. Wajahnya terlihat kaget melihat Catherine duduk di ruang Ryan. Oh, maaf mengganggu. Saya kira kantor sudah kosong, kata Daniel. Tapi matanya jelas memandang penuh curiga. Catherine berdiri. Kami cuma makan malam. Daniel, jangan salah paham. Daniel mengangguk pelan, tapi sudut bibirnya membentuk senyum sinis sebelum keluar. Ryan tahu, malam ini akan menjadi bahan gosip di kantor besok. Keesokan paginya, benar saja, bisik-bisik karyawan terdengar di mana-mana. Kamu tahu, semalam Catherine ada di ruang kerja Ryan sampai larut. Wajar aja kalau dia cepat naik jabatan. Ryan menahan diri untuk tidak terpancing. Ia fokus pada pekerjaannya, menyiapkan rencana distribusi barang. Namun gosip ini ternyata sampai juga ke telinga Albert Morgan. Di sela rapat, Albert menatapnya. Ryan, aku dengar Catherine sering mengunjungimu. Ryan langsung merasa gugup. Pak, kami cuma... Albert mengangkat tangan. Aku tahu Catherine. Dia memang ramah. Tapi hati-hati, Ryan. Dunia ini penuh orang yang suka mencari celah untuk menjatuhkanmu. Pesan itu jelas bukan sekadar peringatan biasa. Albert seolah tahu, ada orang-orang di perusahaan yang tidak senang dengan keberadaan Ryan di posisi penting. Sore itu, Daniel datang ke ruang Ryan membawa setumpuk dokumen. Ini laporan keuangan untuk proyek Asia. Pastikan tanda tangan kamu ada di sini. Ryan memeriksa sekilas. Kenapa ada biaya yang tidak jelas di sini? Daniel tersenyum tipis. Itu bagian dari pengeluaran operasional. Percayalah,
Semua manajer melakukannya. Ryan mengerutkan dahi. Kalau ini nggak jelas, aku nggak mau tanda tangan. Daniel menatapnya tajam. Kalau kamu mau bertahan di sini, kamu harus belajar ikut aturan main. Ucapan itu membuat Ryan sadar, ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Ada permainan kotor di dalamnya. Malam harinya, Ryan pulang ke apartemen kecilnya. Ia menyalakan ponsel dan melihat puluhan pesan dari Lia di Indonesia. "Mas, ayah sakit lagi. Kami butuh uang buat rumah sakit." Foto ayahnya yang terbaring lemah membuat hati Ryan hancur. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membantu keluarganya adalah bertahan di posisi ini. Tapi dengan gosip, tekanan dari rekan kerja, dan ancaman permainan kotor di perusahaan, jalannya tidak akan mudah. Saat ia termenung, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Ryan." Suara di ujung telepon berat dan dingin. "Kami tahu kamu ilegal di sini. Kalau kamu tidak mau masalah, temui kami besok malam." Ryan membeku. Dunia yang ia bangun dengan susah payah mulai retak. Dan malam itu, ia sadar, kehidupannya akan berubah lagi. Kali ini mungkin tidak ke arah yang ia harapkan. Malam itu Ryan tidak bisa tidur. Telepon dari orang misterius yang mengaku tahu status ilegalnya terus terngiang di kepalanya. Ia duduk di pinggir ranjang sempit apartemen, memandangi lampu kota dari jendela kecil. Jika benar ada orang yang mengetahui rahasianya, hidupnya di Amerika bisa berakhir kapan saja. Deportasi bukan hanya berarti ia harus pulang dengan tangan kosong, tapi juga meninggalkan keluarganya yang masih butuh bantuan. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan singkat. "Besok malam, gudang kosong di pelabuhan. Datang sendirian." Ryan menarik napas panjang. Ia tahu ini berbahaya, tapi ia tidak bisa mengabaikannya. Keesokan paginya, Ryan tetap masuk kantor seperti biasa. Wajahnya datar, berusaha menutupi kegelisahan yang ada. Di ruangannya, tumpukan dokumen proyek Asia menunggu untuk diselesaikan. Pukul 9, Albert Morgan memanggilnya ke ruang rapat. Catherine juga ada di sana, duduk di sisi kanan ayahnya. "Ryan, aku ingin kau memimpin langsung pengiriman perdana ke Singapura minggu depan," kata Albert sambil menatapnya tajam. "Kita tidak boleh ada kesalahan." Ryan mengangguk. "Baik, Pak. Saya akan pastikan semuanya aman." Tapi di sudut ruangan, Daniel, manajer keuangan senior, memperhatikan Ryan dengan tatapan licik. Ia tahu proyek ini adalah kesempatan besar untuk menjatuhkan Ryan. Siang hari, Catherine menghampirinya di kantin. "Kamu kelihatan capek. Ada yang kamu pikirin?" Ryan tersenyum tipis. "Cuma banyak kerjaan." Catherine memandangnya serius. "Kalau ada masalah, kamu bisa cerita ke aku. Aku janji enggak akan menghakimi." Ryan ingin sekali menceritakan tentang telepon misterius itu, tapi ia menahan diri. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. "Terima kasih, tapi aku bisa mengatasinya," jawab Ryan akhirnya. Malam tiba. Ryan memarkir mobil van perusahaan di dekat pelabuhan. Udara dingin menusuk tulang. Bau laut bercampur dengan aroma minyak mesin. Gudang yang dimaksud terlihat sepi. Saat ia melangkah masuk, suara pintu besi bergemerit menutup di belakangnya. 3 pria bertubuh besar keluar dari kegelapan. "Ryan, kan?" Salah satu dari mereka berbicara dengan aksen Amerika yang kental. "Kami tahu kamu kerja di Morgan Group, dan kami tahu kamu nggak punya dokumen resmi." Ryan menatap mereka waspada. "Kalian mau apa?" Pria itu tersenyum miring. "Kau akan membantu kami. Ada pengiriman barang dari gudang Morgan minggu depan. Pastikan salah satu kontainer masuk tanpa diperiksa. Isinya, enggak perlu kau tahu." Ryan menggeleng. "Aku enggak mau terlibat." Pria itu mendekat, menepuk bahunya keras. "Kalau begitu, kami akan pastikan pihak imigrasi tahu keberadaanmu. Kau pikir kau bisa kabur?" Ancaman itu membuat Ryan terdiam. Ia sadar, jika melawan, ia bisa kehilangan semuanya. Keesokan paginya,
Rian masuk kantor dengan wajah lelah. Daniel sudah menunggunya di depan lift. Kau kelihatan pucat. Jangan sampai proyek minggu depan kacau, atau kau tahu sendiri akibatnya, katanya sambil tersenyum tipis. Ucapan itu membuat Rian curiga. Mungkinkah Daniel punya hubungan dengan orang-orang di pelabuhan tadi malam? Di meja kerjanya, Rian mencoba fokus memeriksa dokumen pengiriman. Ia mulai menyusun rencana untuk memeriksa setiap kontainer secara pribadi. Tapi kalau ia melawan perintah kelompok itu, ancaman mereka bisa jadi nyata. Siang harinya, Catherine datang lagi ke ruangannya, membawa 2 gelas kopi. Kamu benar-benar kerja keras ya. Aku hampir tiap hari lihat kamu lembur, katanya sambil duduk di kursi depan meja Rian. Rian mencoba tersenyum. Kalau nggak kerja keras, aku nggak akan bisa bertahan di sini. Catherine menatapnya dalam-dalam. Aku tahu kamu bukan orang yang suka ambil jalan pintas. Aku percaya sama kamu. Kalimat itu membuat hati Rian sedikit tenang, tapi sekaligus memberi beban. Ia tidak ingin Catherine melihatnya sebagai orang yang bisa disuap atau diancam. Malam itu, Rian memutuskan untuk mengambil risiko. Ia menghubungi seorang kenalan lama di Indonesia yang kini bekerja di Kepolisian Internasional. Aku butuh bantuan. Ada pihak yang mau pakai jalur pengiriman perusahaan untuk selundupin barang. Tapi kalau aku ikut campur, nyawaku terancam, kata Rian di telepon. Orang itu menjawab singkat. Kirim semua detailnya. Kami akan atur operasi rahasia. Rian tahu ini langkah berbahaya. Jika gagal, ia bukan hanya dipecat, nyawanya pun bisa hilang. 2 hari menjelang pengiriman, gosip di kantor makin liar. Beberapa staf mulai terang-terangan menyindir Rian. Hati-hati ya, manajer. Jangan sampai salah kirim barang. Bisa-bisa bos besar kecewa, ucap seorang staf senior dengan nada sinis. Rian hanya tersenyum tipis, tidak membalas. Tapi di dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa ada orang dalam yang ikut bermain di rencana penyelundupan ini. Malam sebelum hari H, ia menerima pesan dari nomor asing. Ingat, kontainer nomor 47. Jangan coba-coba main curang, atau Catherine akan ikut kena. Pesan itu membuat darahnya berdesir. Ancaman ini bukan lagi soal dirinya. Mereka melibatkan Catherine. Pagi pengiriman tiba. Pelabuhan ramai. Truk kontainer berjejer menunggu giliran. Rian berdiri di sisi lapangan, memegang clipboard dan daftar pengecekan. Ketika kontainer nomor 47 datang, jantungnya berdegup kencang. Ia melirik ke arah tim keamanan pelabuhan, yang sebagian ternyata sudah menyamar sebagai pekerja biasa. Operasi dari kenalan polisinya sudah siap. Buka kontainer, perintah Rian. Sopir truk menatapnya dengan wajah tegang. Perintahnya, enggak usah diperiksa. Rian menatapnya tajam. Sekarang buka. Pintu kontainer dibuka. Di dalamnya, tumpukan peti kayu rapi. Salah satunya retak sedikit, menampakkan bungkusan plastik berisi bubuk putih. Saat itu juga, tim polisi internasional bergerak cepat, menangkap sopir dan beberapa orang yang ada di pelabuhan. Keributan besar terjadi. Rian tahu, ini berarti kelompok yang mengancamnya akan marah besar. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendirian. Albert dan Catherine akan tahu ia bertindak untuk menyelamatkan perusahaan. Namun sebelum ia sempat pulang, ponselnya berdering. Nomor asing itu lagi. Kau pikir kau pahlawan, Rian? Mainanmu baru saja dimulai. Kami akan ambil sesuatu yang berharga darimu. Suara itu membuat darah Rian membeku. Ia tahu, ancaman itu ditujukan pada Catherine. Dan ia sadar, permainan ini baru saja masuk ke bab yang jauh lebih berbahaya. Sejak hari pertama resmi menjabat sebagai manajer di perusahaan besar itu, Bima merasakan tekanan yang berbeda. Dulu dia hanya TKI yang bekerja mengandalkan tenaga fisik, tapi sekarang dia harus berpikir cepat, membuat keputusan penting, dan mengawasi banyak orang. Pagi itu, Bima mengenakan setelan jas rapi yang dipilihkan oleh Michael, asisten pribadi yang disediakan perusahaan. Kemeja putihnya disetrika licin, dasi biru tua terikat sempurna. Sepatu kulit hitamnya mengilap.
Semua penampilan itu membuatnya terlihat seperti pebisnis mapan. Padahal di dalam hatinya masih ada rasa minder. Saat melangkah keluar dari lift menuju lantai 25, tempat kantornya berada, ia langsung disambut tatapan karyawan. Beberapa tersenyum, beberapa terlihat acuh, dan ada pula yang jelas-jelas menatapnya sinis. Bima tahu, sebagian orang menganggap posisinya hanya karena faktor keberuntungan setelah menyelamatkan nyawa Jennifer, putri sang pemilik perusahaan. Jennifer sendiri sudah berada di meja kerjanya. Perempuan itu tersenyum kecil. "Good morning, Bima. Siap untuk rapat pertamamu?" Bima mengangguk, meskipun perutnya terasa seperti diikat. "Siap." Rapat pertama yang tegang. Di ruang rapat, suasananya kaku. Para manajer senior duduk berjajar, membawa laptop dan dokumen tebal. Bima duduk di ujung meja bersama Jennifer. Ketika ia mulai memperkenalkan diri, suara hatinya berbisik, "Ingat, jangan salah bicara. Mereka mencari alasan untuk menjatuhkanmu." Seorang pria berumur sekitar 40-an dengan jas abu-abu menyela. "Maaf, Bima, saya hanya penasaran. Apakah Anda pernah punya pengalaman mengelola tim sebesar ini sebelumnya?" Nada suaranya halus, tapi jelas penuh sindiran. Bima menarik napas dalam. "Tidak, tapi saya belajar cepat, dan saya percaya pengalaman lapangan saya akan membantu memahami kebutuhan pekerja." Beberapa orang terlihat saling pandang. Sebagian mengangkat alis. Jennifer langsung menimpali. "Saya yang menugaskan Bima di posisi ini. Jika ada yang meragukan kemampuannya, silakan buktikan lewat hasil kerjanya nanti." Ruang rapat seketika hening. Pria berjas abu-abu itu hanya tersenyum tipis. Masalah di gudang. Usai rapat, Bima mendapat laporan dari supervisor gudang. Ada masalah pengiriman barang yang tertahan di pelabuhan karena dokumen tidak lengkap. Kalau tidak diselesaikan, klien besar bisa membatalkan kontrak. Bima langsung memutuskan turun langsung ke lapangan. Ia pergi ke pelabuhan bersama 2 staf. Di sana, ia melihat sendiri tumpukan kontainer yang belum diangkut. Petugas setempat mempersulit proses karena ada kesalahan di surat jalan. Dengan bahasa Inggris yang masih beraksen, Bima mencoba menjelaskan. Tapi petugas tetap keras kepala. Disinilah naluri lamanya sebagai pekerja lapangan muncul. Dia tidak hanya bicara di meja, tapi ikut membantu memeriksa dokumen satu persatu, mencari letak kesalahannya. Setelah 2 jam, masalah terdeteksi. Ada perbedaan kecil pada kode barang di dokumen dan kontainer. Bima langsung meminta staf memperbaiki dokumen, dan sore itu juga semua barang berhasil keluar dari pelabuhan. Supervisor gudang yang awalnya ragu padanya mulai terlihat kagum. Cemburu yang muncul. Malamnya, di rumah besar milik keluarga Morgan tempat Bima tinggal sementara, Jennifer datang membawakan kopi. "Hari ini kamu hebat. Papa bahkan bilang dia mulai percaya padamu." Bima tersenyum. "Terima kasih. Aku cuma melakukan apa yang harus dilakukan." Tiba-tiba, dari arah tangga, muncullah seorang pria tinggi berambut pirang, memakai jas santai. Wajahnya mirip Jennifer. "Bima?" katanya sambil menatap dari atas ke bawah. "Kamu ini orang yang menyelamatkan Jenny." Jennifer tersenyum. "Bima, kenalkan ini kakakku, Daniel." Daniel menjabat tangan Bima, tapi genggamannya kuat, seolah menguji kekuatan. "Terima kasih sudah membantu adikku. Tapi, aku harap kamu tahu batasmu di sini." Bima hanya mengangguk, tapi hatinya merasa ada tanda bahaya. Isyarat bahaya. Sejak pertemuan itu, Daniel sering memperhatikannya dengan tatapan curiga. Bima mulai mengerti bahwa di rumah ini, dan bahkan di perusahaan, bukan semua orang senang melihatnya naik jabatan. Namun Bima bertekad satu hal, ia tidak akan mundur. Ia sudah melalui hidup sebagai TKI miskin di Indonesia. Ia tidak akan menyerah hanya karena pandangan sinis atau ancaman terselubung. Di akhir malam, Bima berdiri di balkon kamarnya, memandangi lampu kota yang berkilau. "Ini baru permulaan," gumamnya. "Tapi aku siap." Sejak hari pertama resmi menjabat sebagai manajer di perusahaan besar itu,
Bima merasakan tekanan yang berbeda. Dulu dia hanya TKI yang bekerja mengandalkan tenaga fisik, tapi sekarang dia harus berpikir cepat, membuat keputusan penting, dan mengawasi banyak orang. Pagi itu, Bima mengenakan setelan jas rapi yang dipilihkan oleh Michael, asisten pribadi yang disediakan perusahaan. Kemeja putihnya disetrika licin, dasi biru tua terikat sempurna, sepatu kulit hitamnya mengilap. Semua penampilan itu membuatnya terlihat seperti pebisnis mapan, padahal di dalam hatinya masih ada rasa minder. Saat melangkah keluar dari lift menuju lantai 25, tempat kantornya berada, ia langsung disambut tatapan karyawan. Beberapa tersenyum, beberapa terlihat acuh, dan ada pula yang jelas-jelas menatapnya sinis. Bima tahu, sebagian orang menganggap posisinya hanya karena faktor keberuntungan setelah menyelamatkan nyawa Jennifer, putri sang pemilik perusahaan. Jennifer sendiri sudah berada di meja kerjanya. Perempuan itu tersenyum kecil. "Good morning, Bima. Siap untuk rapat pertamamu?" Bima mengangguk, meskipun perutnya terasa seperti diikat. "Siap." Rapat pertama yang tegang. Di ruang rapat, suasananya kaku. Para manajer senior duduk berjajar, membawa laptop dan dokumen tebal. Bima duduk di ujung meja bersama Jennifer. Ketika ia mulai memperkenalkan diri, suara hatinya berbisik, "Ingat, jangan salah bicara. Mereka mencari alasan untuk menjatuhkanmu." Seorang pria berumur sekitar 40-an dengan jas abu-abu menyela. "Maaf, Bima, saya hanya penasaran. Apakah Anda pernah punya pengalaman mengelola tim sebesar ini sebelumnya?" Nada suaranya halus, tapi jelas penuh sindiran. Bima menarik napas dalam. "Tidak, tapi saya belajar cepat, dan saya percaya pengalaman lapangan saya akan membantu memahami kebutuhan pekerja." Beberapa orang terlihat saling pandang, sebagian mengangkat alis. Jennifer langsung menimpali, "Saya yang menugaskan Bima di posisi ini. Jika ada yang meragukan kemampuannya, silakan buktikan lewat hasil kerjanya nanti." Ruang rapat seketika hening. Pria berjas abu-abu itu hanya tersenyum tipis. Usai rapat, Bima mendapat laporan dari supervisor gudang. Ada masalah pengiriman barang yang tertahan di pelabuhan karena dokumen tidak lengkap. Kalau tidak diselesaikan, klien besar bisa membatalkan kontrak. Bima langsung memutuskan turun langsung ke lapangan. Ia pergi ke pelabuhan bersama 2 staf. Di sana, ia melihat sendiri tumpukan kontainer yang belum diangkut. Petugas setempat mempersulit proses karena ada kesalahan di surat jalan. Dengan bahasa Inggris yang masih beraksen, Bima mencoba menjelaskan. Tapi petugas tetap keras kepala. Disinilah naluri lamanya sebagai pekerja lapangan muncul. Dia tidak hanya bicara di meja, tapi ikut membantu memeriksa dokumen satu persatu, mencari letak kesalahannya. Setelah 2 jam, masalah terdeteksi. Ada perbedaan kecil pada kode barang di dokumen dan kontainer. Bima langsung meminta staf memperbaiki dokumen, dan sore itu juga semua barang berhasil keluar dari pelabuhan. Supervisor gudang yang awalnya ragu padanya mulai terlihat kagum. Malamnya, di rumah besar milik keluarga Morgan tempat Bima tinggal sementara, Jennifer datang membawakan kopi. "Hari ini kamu hebat. Papa bahkan bilang dia mulai percaya padamu." Bima tersenyum. "Terima kasih. Aku cuma melakukan apa yang harus dilakukan." Tiba-tiba, dari arah tangga, muncullah seorang pria tinggi berambut pirang, memakai jas santai. Wajahnya mirip Jennifer. "Bima?" katanya sambil menatap dari atas ke bawah. "Kamu ini orang yang menyelamatkan Jenny." Jennifer tersenyum. "Bima, kenalkan ini kakakku, Daniel." Daniel menjabat tangan Bima, tapi genggamannya kuat, seolah menguji kekuatan. "Terima kasih sudah membantu adikku. Tapi, aku harap kamu tahu batasmu di sini." Bima hanya mengangguk, tapi hatinya merasa ada tanda bahaya. Sejak pertemuan itu, Daniel sering memperhatikannya dengan tatapan curiga. Bima mulai mengerti bahwa di rumah ini, dan bahkan di perusahaan, bukan semua orang senang melihatnya naik jabatan. Namun Bima bertekad satu hal, ia tidak akan mundur. Ia sudah melalui hidup sebagai TKI miskin di Indonesia.
Ia tidak akan menyerah hanya karena pandangan sinis atau ancaman terselubung. Di akhir malam, Bima berdiri di balkon kamarnya, memandangi lampu kota yang berkilau. Ini baru permulaan, gumamnya. Tapi aku siap. Hari itu udara di Los Angeles terasa hangat. Langit cerah tanpa awan. Andi sedang berada di ruang kerjanya, menatap layar laptop, tapi pikirannya melayang ke arah lain. Beberapa hari terakhir, ia merasa aneh. Setiap kali bertemu atau hanya mendengar suara Katerine, dadanya berdebar. Padahal, ia selalu meyakinkan dirinya bahwa mereka hanya rekan kerja, dan Katerine adalah anak bos besar yang sudah sangat berjasa dalam hidupnya. Namun perasaan itu sulit dibendung. Terlebih lagi, sejak insiden di kantor minggu lalu, Katerine sering mengirim pesan singkat sekadar menanyakan kabar atau mengajaknya makan siang. Andi tidak bisa membohongi diri, ia mulai menantikan pesan-pesan itu. Siang itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan muncul. Lunch today? My treat. I know a place you do like. Katerine. Andi menatap layar cukup lama sebelum mengetik jawaban. Oke. What time? Jam 1 siang, mereka bertemu di sebuah restoran Italia yang cukup terkenal. Katerine mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang membuatnya terlihat anggun namun santai. Rambut pirangnya terurai, dan senyum itu, senyum yang selalu membuat Andi kikuk, menyambutnya. Mereka duduk di meja pojok. Percakapan awal hanya seputar pekerjaan dan perkembangan proyek kantor. Tapi semakin lama, Katerine mulai membuka topik pribadi. Andi, kamu pernah pacaran? Tanya Katerine sambil memainkan garpunya. Pertanyaan itu membuat Andi sedikit terdiam. Pernah, di Indonesia. Tapi itu sudah lama. Kenapa putus? Andi tersenyum pahit. Karena saya miskin. Dia memilih orang lain yang lebih kaya. Katerine terlihat kaget. Ats, Teddy. But you're different now. You're talented, hardworking, and honestly, very kind. Ucapan itu membuat Andi menunduk. Dia tak ingin terlalu larut dalam suasana yang bisa membuatnya lupa diri. Saya cuma berusaha melakukan yang terbaik. Jawabnya singkat. Tiba-tiba, Katerine menatapnya serius. You know, I'm glad you came here. I feel like, if I can known you for years. Kalimat itu membuat dada Andi semakin berat. Ia ingin menganggapnya hanya basa-basi, tapi tatapan mata Katerine terlalu tulus untuk diabaikan. Sepulang dari makan siang itu, Andi mencoba mengalihkan pikirannya. Namun justru malamnya, Katerine kembali mengirim pesan, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan tadi. Andi membalas dengan singkat, tapi di dalam hati, ia senang. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin jelas. Katerine sering mengundang Andi ikut ke rapat luar kota, bahkan pernah mengajaknya ke sebuah acara amal yang dihadiri keluarga besar Morgan. Di sana, Andi melihat sisi lain Katerine, seorang wanita yang ramah, peduli, dan berani bersuara. Namun, semua ini membuat Andi semakin gelisah. Ia tahu betul, hubungan seperti ini rumit. Katerine adalah anak bosnya. Perbedaan status dan latar belakang mereka bagai langit dan bumi. Belum lagi, ia sadar bahwa Emer Morgan mungkin tidak akan pernah setuju jika tahu anaknya dekat dengan mantan TKI yang hanya beruntung karena satu kejadian. Suatu malam, Andi duduk sendirian di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota. Pikirannya penuh keraguan. Ia mulai mempertanyakan batasan yang harus ia jaga. Namun di saat yang sama, ia juga tak bisa menolak bahwa Katerine membuatnya merasa hidup kembali. Di tengah kebingungan itu, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Katerine. I can't sleep. Coffee tomorrow morning? Just us. Andi menatap pesan itu lama. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil mulai dari sekarang akan menentukan banyak hal, bukan hanya pekerjaannya, tapi juga hatinya. Ia mengetik balasan perlahan. Yes, see you tomorrow. Andi menutup ponselnya, menatap langit malam. Dalam hati, ia sadar, perasaan ini sudah tak bisa dipungkiri lagi. Hari itu, suasana di kantor Morgan Industries terasa tegang.
Beberapa karyawan terlihat sibuk bolak-balik sambil membawa berkas. Sedangkan di ruangan Raka, suasana sunyi tapi penuh beban. Di mejanya, laptop menyala dengan deretan angka dan grafik yang harus ia analisis. Namun pikirannya tidak sepenuhnya fokus. Sejak kejadian makan malam bersama keluarga Morgan seminggu lalu, Raka merasa hubungan dengan Catherine menjadi semakin rumit. Mereka memang masih sering bertemu, tapi ada jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Catherine masih bersikap baik, bahkan kadang terlalu perhatian, tapi Raka merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Ia ingat bagaimana tatapan Catherine malam itu saat menanyakan masa lalunya. Pertanyaan itu sederhana, tentang keluarganya di Indonesia, namun Raka sempat terdiam lama sebelum menjawab. Ia tak mungkin menceritakan semuanya, apalagi soal alasan sebenarnya dia merantau dan bagaimana ia dulu hidup di kampung dalam kemiskinan. "Kenapa gue nggak bisa cerita semuanya ke dia?" gumam Raka pelan, sambil menatap layar yang menampilkan laporan keuangan perusahaan. Sementara itu, di lantai atas, Catherine baru saja keluar dari rapat direksi. Ia berjalan cepat menuju lift, tapi langkahnya terhenti ketika menerima pesan di ponsel. Pesan itu dari seorang teman lama di Indonesia, yang tanpa sengaja mengirimkan foto seorang pemuda di sebuah kampung nelayan. Pemuda itu adalah Raka. Foto itu menunjukkan Raka sedang mengangkat jaring ikan, berpakaian lusuh, tanpa sepatu. Catherine menatapnya lama. Hatinya berdebar. Ia tidak pernah tahu bahwa sebelum menjadi manajer di perusahaannya, Raka menjalani hidup sekeras itu. Begitu sampai di ruangannya, Catherine menutup pintu rapat-rapat. Ia duduk di kursinya, membuka laptop, dan mulai mencari informasi lebih banyak. Semakin ia mencari, semakin banyak fakta yang muncul, termasuk berita kecil di sebuah portal lokal Indonesia tentang seorang pemuda bernama Raka yang pernah bekerja serabutan di pelabuhan. Di sisi lain, Raka tidak tahu bahwa rahasianya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia malah sibuk mempersiapkan presentasi besar untuk sebuah proyek penting perusahaan. Proyek ini melibatkan kerjasama dengan investor asing, dan Raka diberi tanggung jawab penuh oleh Emer Morgan. Hari presentasi tiba. Ruangan konferensi besar dipenuhi oleh para eksekutif, investor, dan tentu saja Emer Morgan sendiri. Catherine duduk di sisi kanan ruangan, sementara Raka berdiri di depan layar proyektor. Ia memulai presentasinya dengan tenang, suara tegas, bahasa Inggris yang lancar. Semua mata tertuju padanya. Ia menjelaskan detail rencana bisnis, potensi keuntungan, dan strategi jangka panjang. Beberapa kali, Catherine terlihat kagum. Namun di tengah presentasi, salah satu investor bertanya, "Emer Raka, may I know more about your background before joining Morgan Industries?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam sepersekian detik. Ia tahu ini hanya pertanyaan biasa untuk membangun kepercayaan, tapi baginya itu seperti ujian berat. Ia akhirnya menjawab, "I used to work in Indonesia before coming here. My background may not be impressive, but I believe what matters is what I can contribute now." Jawaban itu mendapat tepuk tangan kecil dari beberapa orang, termasuk Emer Morgan. Tapi Catherine memperhatikan ekspresi wajah Raka. Ada ketegangan yang jelas terlihat. Setelah rapat selesai, Catherine menghampiri Raka di lorong. "Kita perlu bicara," ucapnya dengan suara pelan tapi tegas. Raka mengangguk. Mereka berjalan menuju ruang istirahat kecil di belakang kantor. Begitu pintu tertutup, Catherine langsung menunjukkan foto di ponselnya. "Kamu mau jelasin ini?" Raka menatap foto itu lama. Ia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Itu, memang aku. Dulu, sebelum semuanya berubah." Catherine menatapnya tanpa berkedip. "Kenapa kamu nggak pernah cerita? Aku nggak peduli kamu dari mana, Raka. Tapi aku benci kalau kamu nutup-nutupin sesuatu." Raka mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin dikenal karena kemampuannya sekarang, bukan dikasihani karena masa lalunya. Tapi Catherine terlihat kecewa. "Aku nggak peduli kamu dulu miskin atau apa. Yang bikin aku kecewa adalah kamu nggak percaya sama aku." Ucapan itu membuat Raka terdiam. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar tentang rahasia masa lalu, tapi juga soal kepercayaan yang mulai retak.
Hari itu mereka berpisah tanpa kata-kata manis. Catherine kembali ke ruangannya, sementara Raka berdiri lama di dekat jendela, menatap gedung-gedung tinggi di luar sana. Malamnya, Raka pulang ke apartemen sendirian. Ia mencoba menghubungi Catherine lewat pesan, tapi tidak dibalas. Ia sadar bahwa jika ia tidak segera memperbaiki keadaan, semuanya bisa hancur. Yang tidak ia tahu, di tempat lain, seseorang dari masa lalunya di Indonesia sedang dalam perjalanan ke Amerika, membawa rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar kemiskinan masa lalu. Hari itu cuaca di New York mendung. Dari jendela kantornya, Ardi menatap keluar tanpa fokus. Tangannya memegang cangkir kopi yang sejak tadi tidak diminum. Pikirannya dipenuhi wajah Emily saat mereka terakhir bertemu, tatapan kecewa, mata yang berkaca-kaca, dan kata-kata yang terus terngiang. "Kamu berubah, Ardi." Beberapa hari belakangan, hubungan mereka merenggang. Semua berawal dari berita yang disebarkan di internal kantor bahwa Ardi mendapatkan posisi manajer karena kedekatannya dengan keluarga besar pemilik perusahaan. Gosip itu semakin parah ketika ada foto dirinya dan Emily saat makan malam tersebar di grup karyawan. Banyak yang menyebut Ardi memanfaatkan Emily demi karir. Emily tahu gosip itu menyakitkan bagi Ardi, tapi yang membuatnya kecewa adalah sikap Ardi yang menutup diri. Alih-alih bicara, Ardi malah menghindar, seakan Emily bagian dari masalahnya. Pintu kantor Ardi diketuk pelan. Sekretaris masuk dan memberitahu bahwa Emer Morgan, bos besar sekaligus ayah Emily, ingin bertemu. Tanpa banyak bicara, Ardi mengambil jasnya dan menuju ruang pertemuan. Emer Morgan duduk dengan sikap serius, tangan terlipat di meja. "Ardi, aku ingin kamu tahu, aku percaya padamu. Tapi gosip di kantor ini mulai mengganggu reputasi perusahaan. Aku tidak ingin masalah pribadi mencoreng kerja kerasmu," katanya tegas. Ardi mengangguk pelan. "Saya mengerti, Pak, tapi saya tidak tahu harus menjelaskan apa lagi. Orang sudah punya pikirannya sendiri." Emer Morgan menghela napas. "Aku tahu kamu menyelamatkan nyawa anakku. Itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Tapi di dunia ini, Ardi, kebaikan tidak selalu diingat. Kadang orang lebih suka percaya pada cerita yang membuat mereka merasa benar." Kalimat itu menusuk. Ardi menunduk, mencoba menahan emosi. "Saya akan tetap bekerja keras, Pak, apapun yang mereka bilang." Saat keluar dari ruangan, Ardi melihat Emily berdiri di ujung koridor. Emily ingin bicara, tapi Ardi hanya lewat tanpa berhenti. Emily menahan napas, perih melihat tatapan kosong Ardi yang seolah sudah kehilangan kehangatan. Malamnya, Emily datang ke apartemen Ardi. Ia mengetuk pintu beberapa kali sebelum Ardi membukakan dengan wajah lelah. "Kita harus bicara," kata Emily. Suaranya tegas. "Bicara soal apa lagi? Semua sudah jelas," balas Ardi dingin. Emily menatapnya, mencoba menahan air mata. "Kenapa kamu menjauh? Kenapa kamu bertindak seperti aku musuhmu?" "Aku cuma gak mau kamu jadi korban gosip mereka. Semakin kita terlihat dekat, semakin mereka percaya cerita itu," jawab Ardi. "Tapi dengan menjauh, kamu malah bikin aku merasa kehilangan kamu." Suara Emily bergetar. Keheningan panjang terjadi. Ardi ingin memeluknya, tapi hatinya penuh keraguan. Dalam pikirannya, hubungan ini hanya akan membuat Emily ikut terluka. "Aku minta maaf, Emily. Mungkin kita butuh jarak dulu," ucap Ardi akhirnya. Emily terdiam, lalu perlahan mengangguk. "Kalau itu yang kamu mau." Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Ardi berdiri di ambang pintu dengan dada yang terasa hampa. Keesokan harinya, Ardi menerima email dari tim HR bahwa ia akan dikirim ke cabang perusahaan di Texas selama 3 bulan untuk proyek besar. Secara profesional ini kesempatan emas. Tapi Ardi tahu ini juga berarti ia akan jauh dari Emily. Di sisi lain, gosip di kantor langsung mereda. Orang-orang menganggap pemindahan ini sebagai cara halus untuk menjauhkan Ardi dari pusat perhatian. Di dalam pesawat menuju Texas, Ardi menatap layar ponselnya. Ada pesan singkat dari Emily. "Jaga diri, Ardi."
Aku akan tetap di sini kalau kamu mau kembali. Ardi mengetik balasan, namun menghapusnya lagi sebelum terkirim. Ia hanya memejamkan mata, menahan rasa bersalah yang semakin berat. Dalam hati, Ardi tahu jarak ini bukan solusi. Luka yang terbuka tidak akan sembuh kalau mereka terus menghindar dari satu sama lain. Reza duduk di ruang kerjanya dengan tatapan kosong. Beberapa minggu terakhir hidupnya seperti badai yang tak pernah berhenti. Karirnya di Morgan International tetap aman, tapi hubungannya dengan Catherine berada di ujung tanduk. Semua bermula dari hari itu, hari ketika Catherine mendengar gosip miring tentang Reza dari salah satu pegawai lama. Isu yang beredar menyakitkan, bahwa Reza hanya mendekati Catherine demi jabatan dan harta. Padahal Catherine mengenalnya bukan sebagai seorang manajer, tapi sebagai pria yang pernah menyelamatkan nyawanya. Namun gosip itu menancap dalam hatinya seperti duri. Catherine mulai menjaga jarak, dan Reza hanya bisa menunggu kesempatan untuk menjelaskan. Hari ini, kesempatan itu datang. Catherine menghubunginya lewat pesan singkat. "Temui aku di taman belakang rumah Papa jam 5 sore." Reza datang lebih awal. Dia berdiri di dekat bangku kayu, memandangi air kolam kecil yang tenang. Angin sore berhembus, membawa aroma bunga melati yang tertanam di sudut taman. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya. Tak lama, Catherine muncul dengan gaun sederhana berwarna biru muda. Wajahnya terlihat lelah, matanya sedikit sembab. "Kita perlu bicara," ucapnya pelan. "Aku tahu," jawab Reza. Suaranya tegas namun penuh rasa bersalah. "Cat, aku nggak pernah punya niat jahat sama kamu. Semua yang aku lakukan, dari awal, cuma karena aku sayang sama kamu." Catherine menunduk. Jemarinya meremas ujung gaunnya. "Tapi gosip itu, mereka bilang kamu cuma memanfaatkan aku. Dan aku mulai ragu. Aku nggak mau jadi orang bodoh yang jatuh cinta sama orang yang cuma ingin harta keluargaku." Reza menatapnya dalam-dalam. "Kalau aku cuma mau harta, aku nggak akan tolong kamu waktu itu di Jakarta. Aku bisa saja kabur, tapi aku tetap di sana, berusaha menyelamatkan kamu walau nyawaku sendiri terancam. Cat, aku nggak pernah peduli kamu anak siapa. Aku peduli sama kamu." Catherine menggigit bibirnya, menahan emosi. "Tapi kamu juga nggak pernah cerita banyak tentang masa lalu kamu di Indonesia." "Karena masa laluku nggak indah, Cat," jawab Reza lirih. "Aku anak kampung, hidup pas-pasan. Aku kesini untuk kerja sebagai TKI, cuma ingin kirim uang buat ibu di desa. Aku nggak mau kamu lihat aku sebagai orang yang nggak pantas buat kamu." Catherine terdiam cukup lama. Angin sore kembali berhembus, tapi kali ini rasanya dingin menusuk. "Kenapa? Kamu nggak pernah cerita dari awal?" "Karena aku takut kehilangan kamu." "Hening." Catherine menghela napas berat, lalu mendekat. "Kamu tahu, selama ini aku nggak peduli kamu kaya atau miskin. Aku cuma mau jujur di awal. Mungkin kita butuh waktu buat memperbaiki semua ini. Res, aku mau percaya sama kamu, tapi aku juga harus yakin kamu percaya sama aku." Reza mengangguk pelan. "Aku janji, mulai hari ini, gak ada lagi yang aku tutup-tutupi." Tatapan mereka bertemu, dan di mata Catherine, Reza bisa melihat sedikit harapan kembali menyala. Mungkin luka ini tidak akan sembuh dalam sehari, tapi setidaknya mereka mau mencoba. Beberapa bulan kemudian, hubungan mereka kembali menghangat. Catherine sering ikut Reza mengunjungi cabang perusahaan, bahkan terkadang membantu proyek sosial yang Reza rancang untuk membantu TKI di Amerika. Perlahan, keluarga besar Morgan juga mulai menerima Reza bukan hanya sebagai manajer, tapi sebagai bagian keluarga. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Di halaman rumah besar keluarga Morgan yang dihiasi bunga putih, Reza berdiri mengenakan setelan jas hitam, sementara Catherine berjalan menuju altar dengan senyum yang tulus. Semua tamu berdiri, menyaksikan momen itu dengan tepuk tangan hangat. Saat mengucap janji, Reza menatap mata Catherine tanpa ragu. "Aku janji, gak akan pernah berhenti mencintai kamu, apapun yang terjadi. Dan aku janji,
Akan selalu jujur mulai hari ini sampai aku menutup mata. Catherine tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku janji akan selalu ada di sampingmu, dalam susah maupun senang. Dan ketika mereka berciuman, Reza tahu, perjalanan panjang dari kampung kecil di Indonesia hingga altar pernikahan di Amerika bukanlah kebetulan. Itu adalah takdir yang mereka perjuangkan bersama.